Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan berikan contoh penerapan bootstrap model pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Diharapkan bentuk learning kooperatif bisa meningkatkan motivasi belajar dan daya berpikir kritis siswa. Saksikan videonya sampai selesai, jangan di skip untuk informasi lengkapnya. Dengan rencana awal kita hari ini, kita mau mencoba satu model pembelajaran baru, yaitu bootstrap model. Jadi ibaratnya hari ini kita mau melaksanakan perjalanan. Nah, ini kita terdiri dari berapa rombongan? Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 rombongan. Berarti ini satu rombongan ini kita ibaratkan bis yang akan menempuh perjalanan. Nah, untuk itu nanti kalian akan berpindah setelah melaksanakan job yang pertama, akan berpindah ke rute berikutnya dan seterusnya. Nah, saya langsung saja, ini kelompoknya akan saya urutkan. Ini berarti bus 1 ya. Bus 1, kemudian ini bus 2, kemudian ini bus 3. Ya, jalanan kok disuruh mengerjakan ya. Nah, selanjutnya ini bus yang ke-4, ini yang bus yang ke-5. Kemudian yang terakhir adalah bus yang ke-6. Nah, tugas kalian berikutnya adalah kalian langsung saja nanti berbagi tugas, karena kalian ini satu rombongan. Biar cepat itu nanti kalian cara mengerjakannya, biar ini rombongannya bisa lanjut. Itu biar cepat kalian berbagi tugas. Satu rombongan itu mendapatkan 5 soal yang harus kalian kerjakan. Kalian tentunya ini menyesuaikan dengan bab yang terpilih di situ. Misalnya ini di sini ini adalah memahami pengambilan sumpah pegawai, itu ada di bab 6 ya, otomatis kalian mengerjakan bab 6. Kalian berapa anggotanya? 6 kan? Padahal ini hanya 5. Maka berikutnya silahkan bagi satu orang satu saja, nanti terus ditulis di masing-masing di tempatnya, itu di pendapat dari kelompok kalian. Paham ya? Untuk tugas yang pertama, kalian kerjakan sesuai dengan bab di mana kalian dapat. Kemudian selanjutnya nanti ini akan bergeser. Kelompok berikutnya itu akan memberi pendapat kelompok yang lain. Paham maksud saya? Tidak. Jadi ini yang pertama, kalian mengerjakan sesuai dengan jatah babnya, kelompoknya. Kalian tulis di pendapat kelompokmu. Selanjutnya kertas ini akan melaksanakan perjalanan di rute berikutnya. Kemudian bab 4 ini tentu akan bergeser di kelompok berikutnya kan. Nah, kelompok berikutnya silakan memberi pendapat di pendapat kelompok yang lain. Kemudian ini nanti digeser lagi ya. Nah, sehingga terdapat satu kesimpulan. Selanjutnya setelah selesai nanti masing-masing dibacakan hasilnya.
Ya, berarti kita dapat 3 pendapat kan? Pendapatmu, pendapat kelompok yang lain, kemudian disimpulkan oleh pendapat yang lain. Saya harapkan dengan seperti itu nanti kita sedikit pemahamannya lebih dalam, karena kita juga selain berpendapat sendiri ada tambahan pendapat yang lain. Paham? Sudah paham ya? Nah, ya. Iya, kan kamu kan 5 orang kan, 5 orang itu disuruh mikir dewe-dewe, ya kan? Nanti kerjakan, berarti kan mengerjakan 5 soal, baru pindah. Nah, pas pindah itu kamu juga sama bagi. Oh, Ya kan? ya. Selanjutnya nanti sama. Nah, saya harapkan kalian bisa melengkapi pendapat kelompok yang lain, sehingga kelompok apa yang kita bahas, apa yang kita pahami lebih lengkap lagi. Nah, selanjutnya nanti dipresentasikan ke depan. Ya, nanti kita videokan, dibuat yang bagus yang mengerjakannya. Itu kalau sudah jelas silahkan dieksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan bab 6, yaitu memahami pengambilan sumpah pegawai. Permasalahan nomor 1. Dalam kode etik pegawai, salah satu etika terhadap diri sendiri adalah dengan memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Berikan alasanmu mengapa seorang pegawai negara sipil harus tetap memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Menurut pendapat kami, di dalam pekerjaan yang paling utama ialah menjaga kesehatan. Dapat kelompok lain, karena dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar dapat mencegah tubuh terserang penyakit, sehingga kita dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dan lebih mudah menerima petugasan. Jika pegawai mempunyai kendala atas kesehatannya, baik jasmani maupun rohani, itu berisiko terhadap pekerjaannya dan bisa juga dipecat karena pekerjaan yang keteteran. Dari penjelasan tadi, apakah saya sudah mendapatkan kesimpulan? Mengacu pada pendapat kelompok kami dan kelompok lain, maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan jasmani dan rohani sangat mempengaruhi kinerja pegawai. Maka dari itu sangat diutamakan. Permasalahan 2. Ketika proses pemeriksaan dalam bidang kode etik, pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Artinya, pemeriksaan hanya diketahui dan dihindari oleh pegawai yang diperiksa dalam majelis etik. Mengapa proses pemeriksaan tidak dilakukan secara terbuka? Dapat kelompok kami, karena menyangkut mengenai hal-hal yang bersifat pribadi dan rahasia. Maka dari itu, pemeriksaan hanya dapat diketahui dan dihindari oleh pegawai BKN yang diperiksa dan majelis kode etik. Pendapat kelompok lain, karena pemeriksaan dalam sidang kode etik sangatlah tertutup, maka pemeriksaan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, dalam kurung pegawai yang diperiksa dan majelis kode etik. Dari penjelasan tadi, ada yang sudah menyimpulkan? Saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sidang kode etik mempunyai sifat yang rahasia dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Terima kasih. Keputusan majelis kode etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang majelis kode etik tanpa dihadiri pegawai instansi yang diperiksa. Mengapa pegawai yang diduga melanggar kode etik tidak boleh mengikuti rapat penentuan hasil sidang, sedangkan ia adalah seseorang yang sedang diperiksa? Menurut pendapat kelompok kami, karena pegawai yang telah melanggar kode etik telah merusak jati dirinya sebagai seorang pegawai, dan hasil sidang diambil secara musyawarah mufakat tanpa dihadiri pegawai yang diperiksa, dan keputusan sidang majelis kode etik sidang berupa rekomendasi yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, bukan pegawai yang diperiksa. Menurut pendapat kelompok lain, karena ia telah melanggar tata tertib sebagai seorang pegawai. Jika ia telah merusak kode etik, maka ia telah merusak jati dirinya sebagai pegawai yang baik, dan ia akan dicurigai dan dikucilkan. Penjelasan tadi ada yang sudah menyimpulkan? Saya.
tulisan kode etik memang tidak menghadirkan pihak yang diperiksa. Masalah 4. Pegawai negeri sipil yang mengambil sumpah atau janji harus didampingi oleh seorang rohaniawan. Mengapa dalam pengangkatan sumpah diperlukan pendampingan dari rohaniawan? Pendapat kelompok kami, setiap calon pegawai negeri sipil setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil wajib mengambil sumpah atau janji sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Pengambilan sumpah atau janji harus didampingi oleh seorang rohaniawan untuk menambah hikmah acara pengambilan sumpah atau janji tersebut. Dari pendapat kelompok lain, rohaniawan adalah orang yang mementingkan kehidupan kerohanian. Pada setiap pelantikan pejabat negara, selalu dilaksanakan pengambilan sumpah yang didampingi seorang rohaniawan. Rohaniawan memiliki tugas untuk melindungi dan memegang kitab suci berdasarkan kepercayaan pejabat yang dilantik. Pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1975 tentang sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Dari pendapat tersebut, adakah yang sudah mempunyai kesimpulan? Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap calon pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil wajib mengambil sumpah dan didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan kepercayaan yang diambil sesuai peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1975 tentang sumpah atau janji pegawai. Permasalahan 5. Seperti seorang pegawai negeri diminta untuk saling kesetiakawanan sesama pegawai. Berikanlah pendapatmu tentang pentingnya saling menjaga kesetiakawanan. Pendapat kelompok kami, menurut kami pentingnya saling menjaga kesetiakawanan adalah semangat kesetiakawanan sesama pegawai harus diterapkan karena kita harus memiliki partner yang bekerja supaya kita jika melaksanakan sesuatu yang salah bisa diberikan dari atau tidak. Menurut pendapat kelompok lain, kesetiakawanan memang penting karena harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bekerja, antar pegawai memang harus saling tolong-menolong dan saling membantu agar pekerjaan berjalan lancar. Dari penjelasan tersebut, ada yang sudah menyimpulkan kesimpulannya adalah saling menjaga kesetiakawanan memang penting karena dengan kesetiakawanan antar pegawai maka dalam melakukan pekerjaan akan lebih merasa enjoy dan memiliki partner atau teman sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum